Sometimes yang inspiring itu nggak harus funky, Itu gimana? nggak harus punya ide yang gong gitu, yang beda banget dari yang lain. Jadi bukan polisinya yang benar, tetapi the ability of creating fear, Ya, the ability untuk kemudian memunculkan di hantu lain supaya orang gitu, oh imigran itu begini dan begitu, maka kita menderita bukan karena polisi tapi karena imigrasi yang tidak terkontrol. Apakah akan ada perubahan yang incremental dari prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya Inggris? Karena kalau ini beda partai nih. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-39. Ada gue Raffi, Ikhlas, Mas Sofwan, dan our in-house story voter Welcome back, Hafiz Mulya. aduh nih Hafiz the Boris editor desan ya kayaknya. ini yang bikin gua susah dapat LPDP kayaknya. Talking Heads pesanan Tory. tapi nggak apa, align kok sama pemerintahnya. Ya, Gitu. Sama-sama. Sama-sama mendukung raja dan negara. Oh iya. Oke. wow. Oh, enggak gitu mas. Walaupun batiknya sekarang merah. Merah. Batiknya merah. Dan ada juga yang merah juga nih. Ada Sirkir di sebelah kiri gue. Iya. Sirkir Starmer. Tapi mirip loh. Mirip ya. Mirip sama Sirkir loh. Iya. Mirip sama Sirkit. Kalau yang ini abis dari Inggris. Jadi kita emang temanya Inggris ya. Inggris banget Nih ini. dia bawa ini. Ada oleh-oleh. Oleh khas Ya. Labour. Khas Scotland. Kemarin katanya Mas abis dari alma maternya Keir Starmer nih. Iya. Gue kebetulan sepekan kemarin baru mampir ke Leeds ya, terutama Leeds University yang pertama-tama gue masuk ke gedung utamanya itu Parkinson Building, langsung lihat fotonya Keir Starmer gede banget gitu ya. Rupanya Sir Keir Starmer ini adalah alumni dari Fakultas Hukumnya gitu. Mas mau nanya mas, kalau di kantinnya ada tulisan gitu nggak? Sir Keir Starmer pernah makan di sini. Enggak, kayaknya nggak peduli juga sih. Ini Cuma ya dia juga dipasang nggak cuma Starmer doang sih, ada tokoh-tokoh yang lain banyak. Tapi notable alumni gitu ditulis semua gitu. Cuma Starmer di tempat yang agak lumayan strategis gitu ya. ya. Nah ini kalau lancar nih gitu ya pemilunya, seharusnya berdasarkan polling-polling yang ada, kayaknya Starmer ya dan Labour Party akan memenangkan pemilu kali ini ya, setelah lama banget tidak di kekuasaan ya. Terakhir tahun 2010. 2010 ya. 2010. Waktu itu ada hang parlemen ya, Hmm. yang kemudian berakhir dengan konservatif dan liberal demokrat ya, Ya, kemudian berkoalisi akhirnya, Labour nggak jadi berkuasa gitu sampai sekarang nggak pernah Sudah lagi 14 gitu tahun ya, sudah 14 rezim tahun. konservatif. Ya. Dan emang bener kata Mas Sofwan, polling dari YouGov ya, itu menunjukkan kalau Labour-nya Keir Starmer ini akan dapat 430 kursi. Itu naik 229 dari 2019. Untuk majority di parlemen Inggris berapa? Ada yang ingat? 380-an. 380. Oh, ini 100 lebih bisa dibilang super majority karena ini yang paling ditakutin Rishi Sunak. Rishi Sunak bilang, ayo cegah super majority. Nah, ini Iya. Tapi kampanye aja ayo cegah super majority, berarti udah pesimis pasrah ya, udah pasrah banget. Ya udah bukan ayo menang. Nah, ini agak-agak mirip juga. Ayo kita 2 ronde gitu. Bukan jangan 1 ronde gitu, bukan ayo menang gitu. Ya mungkin ada yang kampusnya harus didatengin sama Mas Sofwan. Belum ke UGM mungkin ya Mas. Oke, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman boleh subscribe kita di Kontekstual di YouTube. Ada podcast Bebas Aktif yang tayang seminggu sekali. Follow kita juga di Spotify, podcast Bebas Aktif, dan follow sosmed kita di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Ya, tapi nyambung soal tadi, Ya. anekdotal banget memang kalau ngobrol sama orang ya, random aja, ya kira-kira udah pasti pemilunya itu hasilnya kira-kira udah bisa ditebak gitu lah. Labour gitu lah kira-kira gitu. Nah, moodnya itu begitu. Lebih tidak pasti apakah Inggris bisa lolos ke babak selanjutnya Euro dan ya. Wah, bawa-bawa deh. Oke, nah karena itu gue jadi penasaran karena
election ini kan snap election ya sebenarnya. Snap election yang diumumkan Rishi Sunak di Bukan snap election, early election. early election sama snap election beda berarti ya? Beda. Beda. Nanti gue bisa jelasin. Nah, Nah, Sekarang aja sekali Oh, ya. sekarang Saya, aja. biar kita Nah, ini memang mau Nah. ini tuh lagi nyari waktu untuk bertanya. Iya, kalau di UK itu memang peraturan sama kayak kita sebenarnya, 5 tahun sekali. Jadi kan terakhir snap election itu kan 2019. Jadi election yang selanjutnya, cycle selanjutnya itu ya 2024 seharusnya. Cuman nggak ditentukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ditentukan Ada tanggalnya. ada tanggal bagusnya gitu, mungkin nyari weton atau nyari apa gitu ya. Ya, ya, Tapi ya. Rabu Pahing misalnya atau apa gitu kan kemarin. Cuman kalau di UK itu nggak ada. Jadi memang si Prime Minister partai yang berkuasa harus setahu gue ya harus call election setelah 5 tahun. Iya. Cuman kapannya itu. Hmm. Nah makanya pas ketiga tiba-tiba langsung diumumin terus, ayo semua orang bahkan partai konservatif sendiri kaget kan, banyak apa MP yang nggak Nggak siap. buat kampanye. Dan ya kalau ngelihat cara kampanye aja nggak niat, lihat aja di sosmed itu nggak niat banget. Nggak tahu Mas kemarin mood di canvassingnya gimana? Iya, nggak terasa. yang gue lihat ya, gue kan sempat muter-muter, tapi memang gue kan di daerah yang basisnya Labour ya, jadi Iya, emang iya. di mana-mana Basis merah. tulisannya Labour sih ya. Konservatif nggak terlalu kelihatan. Kalau enggak, kayak Keir Starmer gitu Iya. banyak ya. kalau Labour atau Green, malah ada Green Green, beberapa iya. tuh. Tapi nggak ada yang konservatif yang kelihatan kepasang ya. Tapi mungkin karena memang daerah Leeds, Yorkshire itu kan memang Labour ya. Nah, berarti ini early election. Oke, berarti sebenarnya kalau ngelihat vibes di Inggris sebenarnya nggak terlalu optimis, nggak terlalu suka sama Tory kelas. Tapi kenapa early electionnya di call sama Sunak? Dia apa yang ada di pikirannya? Partai Tory pun panik, akhirnya kampanyenya setengah-setengah, akhirnya hasilnya kayak gini. Iya, ini menarik juga ya. Kayak Macron juga tiba-tiba begitu terus kalah pula. Lagi Ini tengah-tengah ini pada panik kayaknya. lagi musim kayaknya. Iya, jadi kan mungkin kita gas dulu ya. Iya. Pemirsa ada yang belum ngikutin. Untuk di Inggris sendiri kan ada dua partai besar gitu yang tadi kita Oke. udah mention berapa kali, ada partai Tory atau partai konservatif, terus ada partai Labour. Nah ini biru merah. Dan di luar itu juga ada partai yang punya representasi di parlemen ya, ada partai Liberal Demokratik, Lib Dem, partai hijau, partai Green itu cuma satu doang tapi dan juga sekarang ada yang terkenal sebenarnya tapi nggak jadi MP sekarang, itu ada Nigel Farage dari Reform UK. Reform. Dia udah pindah partai ya. Dulu kayaknya Brexit Party. Brexit partai bubar. Apa? Kan Brexit udah selesai. Iya. UK juga bubar. UK udah bubar, gue lupa. Kayaknya udah, yang penting udah nggak relevan lah. Iya, ngapain, udah, gitu. udah ganti, udah rebranding 2 kali gitu ya, iya, nih, iya, dari iya. partai yang di ini sama Nigel Farage. Nah, untuk tanggalnya sendiri kan harusnya dia kalau deadline ya harusnya kan akhir tahun ini ya, Desember gitu ya. betul. Nah, tapi ya karena banyak banget analisis yang beredar gitu ya. Tapi ini kan kalau my two cents sih sebenarnya kalau secara strategis mungkin bisa dibilang ya daripada nunggu polling rate melorot terus gitu, karena nggak ada prospek akan membaik gitu, nggak kelihatan ada Mending sekarang aja ya, nggak malu-malu banget mending gitu. sekarang aja gitu loh. Tapi akhirnya malu-malu juga. jadinya banyak partai gak bisa mempersiapkan diri, terutama yang dia itu ada dari kanan dari partai konservatif yakni Reform UK tadi, karena Reform UK itu kan partai yang kalau istilahnya dalam leksikon politik Di itu far fringe, right ya, gitu, di fringe, ya, di fringe. fringe party, dan ideologinya sayap kanan banget, dan itu banyak kekacauan lah karena kurang disiplin juga, nggak biasa mengorganisir partai. Jadi ada banyak kekacauan dan itu bisa paling nggak menyelamatkan partai Tory. Tapi di selain juga ada yang banyak yang santer beredar tuh bahwa ya ini bahwa ya Rishi Sunak has enough gitu loh, kayak had enough, kayak dia mau gimana lagi gitu, karena dia jadi prime minister sebagai last option juga kalau kita bisa bilang gitu setelah beberapa kali kejadian. Dan kalau gue bisa bilang sih no really great achievement dari dia selama ini, setahun lebih ya, 2 tahun nggak nyampe 2 tahun, 2 tahun kurang. Ya, setidaknya dia bertahan lebih lama daripada Cabbage. Daripada Iya. Kubis. Iya, dan Cabbage atau lettuce sih? Cabbage ya? Cabbage. Oh, iya. Kubis, ya. Dan selama ini ya semakin terus tidak populer dan jadi samsak aja gitu, samsak publik gitu kan, karena ya sosoknya yang sangat tidak tipikal buat seorang pemilih yang dilihat tinggi di UK gitu. Jadi
ya udah kayaknya udah kaya juga kayak politik masih muda ke depan Katanya masih mau panjang kayak katanya mau perjalanannya. geser ke Silicon Valley. Nah, Ya Oh, kan udah ada masih pekerjaan di masih Silicon 40-an Valley. kan dia ya? Oh, masih muda Ya, apa? late 40s ingat Late 40s ya kan? Nah, Tapi ini ada hal menarik ya. Mau nambahin soal itu. iya. Kalau ngelihat secara yang lebih analytics, misalnya, kenapa sih kok partai bisa tahu dia lagi kalah, lalu kok bisa calling election? Tapi memang nah mungkin udah jadi nafasnya demokrasi parlementer ya. Iya. Ketika ada ketidakpercayaan, bahkan ketidakpercayaan itu datang dari benchnya sendiri, Mhm. dari MP-nya sendiri, kayak Boris pas tahun 2019 dia calling election karena dia nggak dapat support dari benchnya, Benar-benar. dari benchnya, Ya, bukan dari, ya of course dia nggak dapat support dari oposisi itu pasti, tapi benchnya sendiri yang divided atau ada skandal atau apa, biasanya ada banyak faktor di mana demokrasi parlementer tuh jadi lebih sering pemilu gitu dibanding ya, ya. kalau di demokrasi kayak at least di Indonesia itu kan Iya. susah ya buat impeachment atau apa tuh kan lebih sulit Ya, karena presidensial karena kan. presidensial sistem itu Presiden sendiri. sangat berkuasa. hak angket Waduh, kayak Waduh, lama. waduh. Berarti di sana nggak ada narasi pemilu mahal gitu. Nggak Nggak ada. Ya? nggak ada. Orang ini cuma berapa minggu lah. Iya. Iya, karena Logistik dan ya maksudnya Penelitian. kalaupun lo jadi MP gitu dengan berarti kalau apa ekuivalennya kan anggota DPR ya. Ya. Ya nggak ada kemewahan seperti anggota DPR di Iya, Indonesia lah yang iya, yang iya. kita tahu. Jadi ya, Sederhana. ya meskipun gajinya gede ya, Walaupun banyak yang kaya-kaya. meskipun banyak kaya, tapi Sunat. termasuk ya, itu kan bahkan perdana menteri terkaya sepanjang sejarah Inggris kan. Tapi maksudnya ya calon-calon independen dengan segala macam bentuk tuh bisa jadi MP somehow kalau misalnya ya punya kemampuan elektoral. Tapi kalau Sunak tadi bicara Sunak juga, was he really that bad gitu? Atau emang situasinya. situasi dan emang oposisinya lagi bagus? Keir Starmer. Enggak, Starmer juga malah Nggak bagus juga. uninspiring. Wow, menurut Mas Sofwan. Mas Sofwan uninspiring menurut gua keren ya. Jawaban lain, Mas. Tapi Gimana? Sofwan dulu. Mas Iya. Jadi ya Yang memang kiri maksudnya. oh karena sudah memang ya sejak Boris kemudian Liz Truss ya emang trennya kan in decline ya. Ya. Jadi ya orang fed up dengan kebijakan dari Tory yang tidak menyelesaikan masalah ya. Yang kemudian ya alternatifnya kalau situasi memburuk kemudian sudah sama pemerintahan yang sama selama 14 tahun Perubahan. kan ya perubahan. Iya, iya. Ya, gimana? Gitu. Jadi emang udah jengah gitu kan. Iya. Orang Inggris tuh udah jengah sama 14 Iya, tahun Tory. jadi walaupun ya Labour-nya juga Biasa aja. apa ya sebenarnya di Labour sendiri juga banyak friksi kan kelompok-kelompoknya Corbyn, kemudian kelompok-kelompok yang lebih ideologis misalnya kan juga melihat bahwa ya Starmer ini terlalu compromised gitu kan. Meskipun kalau dari kubunya yang pro Starmer kan akan mengatakan ya justru dengan ini bisa capture yang ada di tengah yang selama ini Ya. teralienasi dan takut kalau Labour naik terlalu radikal perubahannya kan sehingga mereka nggak mau gitu. Tapi Ya. menurut gua Starmer itu Tapi ya kalau kita lihat di siklus politik Eropa kan kayak gitu kalau versi kirinya gitu ya. Jadi versi kiri. konservatif naik, ya kebijakannya austerity macam-macam bikin iya, permasalahan. Kemudian orang menghendaki perubahan, tapi yang naik, yang diharapkan perubahan dengan ekspektasi perubahan tinggi adalah orang-orang yang di tengah yang nggak bisa melakukan perubahan yang signifikan, akhirnya kecewa lagi, nanti balik lagi ke Balik lagi ke yang kanan konservatif juga. lagi, muter aja begitu gitu. Karena kiri banget tuh belum semenarik itu ya untuk warga Eropa Iya, menurut iya. ya. Iya, dan karena ini ada bukunya bahkan apa? Ya, nggak tahu kalau Labour itu ada The Fall of Labour atau enggak gitu. Tapi Fall of Tory itu ada bukunya sendiri gitu. Karena dia memang secara umum kan sangat kuat dan relatif stabil ya di Inggris. Karena Inggris ini kan negara kapitalis awal. Jadi dia empire, kemudian bertransisi menjadi kapitalis, dimulai dengan revolusi industri di situ. Jadi dia punya kemewahan
transisi dari sistem feodal ke kapitalis itu lebih smooth. Jadi kompromi-kompromi antara elit di epos feodal dengan di epos baru kaum industrialis itu negosiasinya lebih gampang gitu ya. Karena kemudian ya mereka yang duluan gitu. Yang ini kemudian menjelaskan kenapa konservatif itu kuat sekali di Inggris gitu ya. Beda dengan yang terjadi misalnya di Prancis gitu. Kan kalau Prancis nggak transisinya nggak melalui negosiasi gitu kan, ada patahan gitu, ada revolusi borjuis gitu. Jadi feodal dengan ininya keras gitu. Tapi kalau di Inggris tuh melalui proses negosiasi sehingga relatif kemudian apa ya, konservatisme ya, dan etos kapitalis itu ya sudah jadi value dan ya identitas yang umum gitu loh. Kalau Jadi- dengan kata value sekarang selalu ngakak aku ini. Oh, Asian value ya. British value. Bukan British value sih. Ya conservative value itu kemudian menjadi sesuatu yang relatif dominan. Tapi bukan esensialis kayak Asian value kan. Penjelasannya bukan inherent kultural. Itu bukan kultural. Itu result dari proses transisi sosial yang terjadi di negara yang menjadi pionir kapitalisme gitu loh. Sehingga proses transisinya lebih smooth daripada di yang lain. Ya, dan mungkin juga bisa menjelaskan kenapa yang walaupun ketika Labour menjabat ya dari tahun 97 waktu Tony Blair terus akhirnya Gordon Brown itu Labour yang New Labour kan. Ya, Yang labor-nya bisa labor dinikmati yang Labour yang New Labour. labor yang harus palatable dengan Iya, Konservatif. ya, orang-orang kayak Jeremy Corbyn dihabisi. Iya. Habis gitu. Dan itulah mengapa lu bilang Keir Starmer adalah pemimpin oposisi yang baik. Gak ada gue ngomong yang baik ya, belum. Dari kita putting words ini. Karena dia inspiring leader. Karena gini, Inspiring leader. karena gini, Keren. yang Ibarat ngomong Harry Budi inspiring leader. jelas mainin dulu. Sengaja Heru Budi dikasih kekuasaan tapi gak ngapa-ngapain. Kalau Keir Starmer belum ngapa-ngapain. Iya. Ya kita masih, tapi gini balik lagi. Keir Starmer tuh udahlah kita bisa bilang dia pragmatis. Approach-nya ke politics, Iya, approach-nya ke elektoral itu pragmatis banget. Iya, Dia iya. juga isu Rwanda itu isu ilegal imigran dilempar ke Rwanda tuh bukan jadi isu human rights buat dia, tapi isu logistik karena nggak make sense, costly dan segala macam. Iya, Jadi iya. bukan isu human rights. Benar. Karena mungkin tadi benar kata Mas Sofwan, kalau dia ngomongin human rights nggak palatable Iya. buat warga UK. Jadi Iya, unfortunately buat- gitu. Jadi ketika ngelihat strateginya Keir Starmer sebagai seorang oposisi ya palatable gitu, kayak ngelihat Rieke Diah Pitaloka sebagai oposisi sekarang guys. Oh ya. Jadi Rika palatable. Ketika jadi oposisi. Iya. Enggak bercanda. Tapi maksudnya dia punya sisi pragmatisme Iya, politik tapi- yang baik. Dan Ya lumayan lah songong juga kalau di PMQ ya. ya memang stance-nya New Labour. Tapi nggak konfrontatif. Kalau Rika kan sekarang konfrontatif. Lagi konfrontatif. VDIP kan konfrontatif. Iya. Kalau Farage kan nggak. Kalau Farage. Keir Starmer. Kalau Starmer kan nggak Rapi dia. konfrontatif. Betul. Iyalah. Tapi balik lagi ke Keir Starmer ya. Ada satu lagi yang juga mau aku highlight itu soal cultural war yang dinaikin sama konservatif. Konservatif. Konservatif tuh selalu ngeluarin isu soal LGBTQ. Islam, LGBTQ, Trans apa. Emang culture war keras ya setelah Sunak ya? Biar setidaknya di bawah tuh masih ramai. Oke. Itu masih jadi isu don't vote for Labour, nanti jadi apa, misalnya jadi Islam yang kayak gimana, Oh negara ya, apa ya terutama imigran sih pasti. Ya. isunya tetap dari imigran dan LGBTQ. Nah, tapi responsnya tuh nggak reaktif. Responnya dia diam aja. Ya apapun itu yang penting fokus ke policy-nya dia soal yang lebih ke proses dan pragmatical Iya. approach itu. Mm-mm. Dan Nggak terjebak ke perdebatan ideologis Nggak gitu terjebak. ya. Ya perdebatannya bukan culture war banget sih, tapi ya ngomongnya economic policy banget, sosial gitu-gitu. Teknokratis. Tapi ya emang kalau banyak orang kan dan banyak analisis juga ngomong ya pendekatan Keir Starmer ini sangat
terkesan teknokratik gitu. Jadi yang nggak terlalu involved. Ya dipolitisasi biar Ya politisasi, makanya nggak invoke passion gitu dari orang-orang kayak gimana, tapi emang ya kalau diomongin jadi sesuatu yang rasional. Ini juga kenapa sebenarnya menurut gue, kalau menurut gue sih inspiring leader kurang tepat ya, karena gue mau Not mendapati so much inspiring. gue nggak dapet inspiringnya di mana, tapi lebih ke capable manager gitu kan, karena yang namanya dalam realita politik yang largely biner gitu kan, terutama masih konservatif atau labor, ya kalau orang apa namanya bosen sama satu, dengan sama ya pasti satunya milih pasti yang milih lain. yang lain gitu kecenderungannya. Nah tapi nggak cuma sebatas itu juga nih, karena kan kenapa penting, karena kalau yang quote unquote nggak capable, misalnya kalau dibilang kayak Jeremy Corbyn, karena banyak banyak kesalahan gitu di dalam labor sendiri, banyak kontroversi kayak anti-Semit dan lain sebagainya, itu yang membuat ketika misalnya konservatif nggak terlalu palatable, tapi labor juga kayaknya kurang mengenakan gitu loh. Nah dengan staying Ya, dengan tapi itu managing, kan karena ada memang elit yang menjaga stabilitas iya ya, itu sehingga ya apa kayak tadi antisemit itu kan sebenarnya tuduhan yang iya 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 iya. yang Tapi kan, engineer tapi gitu ya, kan maksudnya pada Corbyn. the fact that something can be played up gitu loh, Ya, dan kemudian di terhadap labor gitu, terutama ya isu-isu terkait sosiokultural gitu kan. ya. Jadi ya mereka steer clear, Keir Starmer steer clear from that, yang dan sangat fokus ke kebijakan ekonomi bread and butter, yang mana juga itu banyak sama kayak Tory sebenarnya dalam kebijakan ekonominya. Ada beberapa yang baru, tapi secara makro banyak yang sama, which is again uninspiring. Tapi ya itu jadi the choice of most British people gitu. Ya, tapi Sometimes, sorry motong dulu mas. Sometimes yang inspiring itu nggak harus funky, Itu gimana? nggak harus punya ide yang gong gitu, yang beda banget dari yang lain. Oh harus harus kita balikin, kita harus tiba-tiba langsung jadi, sorry mas, tapi tiba-tiba langsung jadi pro Palestine ya, kita nggak langsung lah expect UK minta jadi pro Palestine. Apa sih yang masuk seleranya dulu? Apa sih yang make sense? Nah mungkin yang inspiring itu sekarang yang sensible. Tadi misalnya kayak policies-nya, apa kebijakan pajaknya Keir Starmer. Satu lagi yang gue suka soal mau pajakin private school 20% Ya, untuk ngebiayain sekolah public school untuk 96%. Jadi berdasarkan data dia 4%, sorry 6% itu masuk private school, 94% di public school. Jadi 6% itu bisa mendanai 94% public school, melemahkan yang tidak melemahkan yang kuat tanpa gimana mas? Menguatkan yang menguatkan yang lemah, Menguatkan yang lemah, melemahkan yang kuat. Nah, Wah. inspiring leader tuh bisa jadi orang sensibel kayak gitu. Nah, kayaknya bisa tapi kan nih. bisa sensibel tapi inspiring kan. Jeremy Corbyn tuh nggak sensibel ya? Kayaknya majakin sekolah Ya. swasta bisa juga buat makan siang sini. Ya, di Inggris juga bisa makan siang Bisa. Ya maksudnya English maksudnya breakfast. sensible approach itu mungkin yang malah dibutuhin. Ya, yang dikedepankan adalah hitung-hitungan pragmatik Betul. gitu Ya, kan. nah, tapi ya what's different is kebanyakan orang itu kalkulasinya nggak coming from a certain stance gitu loh. Jadi Iya. kayak orang ya orang ngomongnya, dan ini analis yang ngomong ya Keir Starmer itu is an empty vessel gitu loh. Jadi orang nggak tahu what he stands for. Itu kritisismenya Yes, gitu. Ya, Yes. karena memang menghindari Make sense. Ya, gitu. jadi nggak coming from a certain standpoint yang kayak oh ya gue mau kayak gini, tapi kayak sangat reading the room, reading the vibes dulu gimana gitu dari Iya. politik. Oh, iya. Jadi, itu. Electoral election wise oke gitu ya. Election-wise oke. Election wise oke. Managerial Tetapi wise oke. tapi apakah betul yang dibutuhkan Labour sekarang adalah yang seperti itu? Karena toh ini Tory lagi turun begini gitu loh. Benar. Gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah Benar. memang program yang benar-benar kemudian memberikan perubahan yang signifikan kan. Kalau modifikasinya cuma sedikit-sedikit aja ya nggak akan terlalu signifikan kan. Bukankah hasil ini Nanti menunjukkan bahwa kembali emang lagi. itu yang dibutuhkan Labour sekarang, Mas? Kenapa? Karena ya menang jauh, akhirnya menang setelah Ya enggak ya, 15 tahun. ya ini simply karena karena fed up sama Tory kan. Iya. Ya mungkin the nature juga sih ya. Karena ya tetap aja kalau menurut gue ini sebagai sebagai pria berdasi merah. ya Sir Keir is the
mimpin yang tepat gitu buat Labour Party sekarang, karena seperti kondisi memang seperti ini gitu loh. Sekarang udah kayak konstituen dari Tepat tapi tidak inspiring. Kayak gue waktu Boris lima. how to Emang- turn tables. Nah, orang tuh passionate or inspiring kalau electionnya kompetitif gitu kan, cenderung takut Iya. yang parlemen kalau gini. Kalau sekarang butuhnya ya disiplin partai gitu loh, biar semua itu jalan dan kemudian ya bisa steady ship sampai kemudian ya bisa implement agenda yang nanti. Ini ya 14 tahun. Memang ya kita banyak masalah. Maksudnya Kita Satu UK. kita bukan kita ngelihat sorry. Kita ngelihat di UK itu banyak masalah. Ya, Kita tahu itu ya mereka apa ya gali kuburan sendirilah gitulah. Tory dengan skandalnya, Partygate apa segala macam. Brexit zaman Tory. Brexit zaman Tory, iya exactly. Maksudnya segala hal yang akhirnya jadi permasalahan tuh bukan necessary karena polisinya. Banyak polisinya bermasalah juga, austerity, NHS makin lama segala macam. Sure, tapi itu juga didukung dengan isu-isu yang Ya dengan personal. Ya. problem itu dan makanya ketika konstituen dihadapkan sama yang kayak gitu, sensible leader bisa jadi solusi. Apakah nanti kepemimpinannya ya mungkin yang Mas Sofwan bilang mungkin memang ketika orang jengah nanti akan balik lagi ke kanan atau gimana. Cuman ya setidaknya buat gua ngelihatnya policy yang ditawarkan sensible dibanding yang ditawarkan oleh Labour 5 tahun lalu. Dan bukannya Keir Starmer juga nggak melepas roots working class-nya dia juga walaupun terlihat moderat tapi mungkin sisi working class-nya ditunjukkan dari personalnya. Bokap gua apa yang tadi toolmaker tuh apa ya kalau di Indonesia, tukang besi kali ya. Ya, terus ibu gua perawat, jadi dia masih ada roots working class-nya dan mengkontraskan dia sama Rishi Sunak yang orang super kaya tadi. Nah gitu, jadi ya masih ada balance-nya lah gitu. Kita kembali dulu ke Tory ya, setelah kita tadi berdebat panjang soal Keir Starmer yang ternyata menuai berbagai perdebatan. Tapi kenyataannya adalah Inggris yang sekarang adalah Inggrisnya konservatif. Karena 14 tahun tuh panjang banget, itu 2 periode Ya, presidensi luar biasa. plus 4 tahun. Hampir 3 periode. Hampir 3 periode, bayangin 3 periode dipimpin sama kelompok yang sama. partai ya, Partai. ya. Ya, Orangnya sih 5. orang kelima. Tapi partainya sama dan kurang lebih mirip-mirip lah mungkin ya secara ideologis. Entahlah. Ada. Nah, tapi kelas kalau coba kita review tadi banyak yang bilang kalau orang Inggris udah empet lah sama Tory. Entah sama Sunaknya apa sama Tory, kayak sama Torynya gitu. Udah empet, akhirnya mereka pindah ke Labour dengan hasil yang landslide. Kayaknya bakal landslide. Ini kita rekaman hari Kamis malam, jadi hasilnya belum keluar sebenarnya. Landslide sudah Landslide. Super majority dah gitu kan. Nah, tapi kayak kita perlu tahu juga sebenarnya dari berbagai aspek, berbagai sektor gitu. Gimana sih kita bisa mereview 14 tahunnya Tory ini? 14 tahun itu bukan waktu yang lama, dan harusnya bisa dibilang kalau sekarang mereka jengah, harusnya bisa dibilang juga bahwa mereka betah juga 14 tahun hidup di bawah Tory gitu. Ada berbagai Ya, kesempatan. belum 32 tahun ya. Belum 32 tahun. So, ya selalu aktual. Ya 14 tahun di bawah Tory, banyak kesempatan untuk milih yang lain tapi tetap milih Tory gitu. Mungkin ada beberapa hal yang goes wrong dan beberapa hal yang goes well gitu. Yang lu temukan apa, Kelas? Oke, kalau mungkin sebelum ini ke pemilihan dulu kali ya. Ini mungkin balik ke Care lagi dikit di Care-nya. Karena dulu banyak juga ya dari Labour itu yang kemudian agak weak leader juga gitu loh. Iya kan? Sebelum Keir tuh. Ya, Jeremy Corbyn, terus Oke. Ed Miliband, Ed Miliband ya. itu itu contoh not a competent leader gitu loh. Jadi meskipun ada Corbyn mas, not kompeten. Iya, iya. kompeten untuk menang, kita Secara ngomongnya elektoral, menang secara Election wise. Tapi kan dia dijegal. kita ngomongnya menang-menangnya ya sekarang ini. Karena ya ada Iya, karena nggak palatable untuk elit kan. ya, karena ada kegagalan Tory dari dulu, tapi itu nggak bisa sampai
pushing labor into power gitu loh, karena manajemennya kurang kompeten gitu. Nah, tapi balik lagi ke apa yang terjadi dalam 14 tahun Tory. Tadi yang udah di-mention banyak ya, kayak terkait NHS, antriannya makin lama. Sekarang kalau kata mahasiswa Indonesia di Inggris tuh nggak boleh sakit gigi di Inggris, nggak boleh sakit Nggak gigi, boleh. karena lu nunggu bisa berbulan-bulan, setahun Urusan lebih BPJS gitu. ya berarti ya. Bukan BPJS, gue lagi ini salah, lagi mau cabut gigi. Di BPJS, BPJS, iya. BPJS lebih bagus. BPJS lebih Daripada bagus. NHS. Harus Terima diakui kasih. ya, terima Pak Jokowi. BPJS. Ya, begitu. Itu satu gambaran. Tapi kalau menurut gue ada beda-beda antara prime minister ya, karena kan kondisi yang sangat wildly different. Ada Brexit, ada pandemi. Ya. Tapi kalau the general team yang dulu yang mengawali Tory years dan kemudian sampai sekarang juga masih ada dan berdampak ke labor, itu ya the topic of austerity gitu kan. Ya. Karena dulu di zaman David Cameron ya itu pasca financial crisis itu austerity banget, austerity parah, dan itu yang membuat Pengetatan, pemerintahannya tidak populer. Austerity kan dia mengurangi expense ya, terutama buat disiplin fiskal. disiplin fiskal. Itu eufemisme, tergantung bahasanya gimana. Memotong Bahasa bisa konservatifnya. Iya, bisa dibilang memotong Disiplin layanan fiskal. publik juga gitu kan, memotong justru layanan yang esensial bagi publik. Tapi ya itu yang kemudian berdampak kepada banyak hal ya, kayak termasuk dari kekompetitifan secara ekonomi, karena jadi ya banyak under investment gitu loh di dalam berbagai sektor, baik di ekonomi maupun di layanan publiknya begitu. Dan Sampai ya, dulu ada yang kebakaran itu kan, yang mana? apa? Grenfell. Grenfell ya, Grenfell, ya. Grenfell ya. Oke, iya ya itu, dan kemudian itu yang kemudian masih bertahan sampai sekarang gitu loh. Karena labor sendiri pun spending plan-nya cukup tight gitu menurut gue. Jadi masih ke bawah-bawah narasi austerity gitu, bahkan sampai sekarang ya. Kemarin sempat spending spree karena pandemi aja gitu, for the most part gitu menurut gue. Jadi apa ya? Jadi ada a lack of vision of development gitu, of growth. Kayak mau gimana sebenarnya sekarang jadinya. Karena kan leading, kalau menurut gue ya, leading is not about just balancing the books. Gimana ya, meskipun stabilitas itu penting, tapi kemudian kalau the longer termnya nggak kebayang, apalagi dengan Perdana Menteri yang berubah-ubah, jadinya 14 tahun itu sementara several things, terutama public services gradually getting worse, nggak ada long term improvement yang jelas gitu loh. Sebenarnya dari 14 tahun Tory ini dapat apa gitu loh. Dan I think even the British public ngerti gitu dari Fives itu dapat Brexit. Mau masuk ke situ juga. Sebenarnya 14 tahun ini kemampuan Tory, kemampuan konservatif untuk berkuasa juga thanks to kemampuan isu manajemen mereka. Jadi 2008 2010 bareng sama Lib Dem itu kan udahlah financial crisis isunya. Ya, Sampai 2010 2012 tuh masih ya Terasa. kita harus ikat pinggang habis financial austerity tight monetary policy itu jadi isu gitu Ya. kan. Jadi spending nggak besar. Terus baru masuk ke 2012 sampai 2016 of course imigran. Makanya yang terbesar adalah Brexit kan, keluar dari Uni Eropa. Itu pun ternyata illegal imigran masih belum selesai, masih banyak illegal imigran pakai kapal. Terus narasinya digempur terus sampai 2020. Ketika switch isunya jadi kesehatan. Dan dari 2020 sampai sekarang isu nomor 1 di Inggris itu soal NHS. Dan ini juga di 63% poll dari Ipsos bilang dari 100% respon dan terbesar tuh 63% itu improving di NHS. Iya. Itu nomor 1. Jadi isunya ketika dia goreng illegal immigration udah basi. Sedangkan NHS ini bukan produknya konservatif, bukan produknya kebijakan partai yang teksnya rendah. Ya. Jadi nggak masuk ketika concernnya di situ, dan itu ya ditambah dengan segala kekacauan itu akhirnya nggak, ya kejengahannya akhirnya tersalurkan menjadi hasil politik. Dan kayaknya juga persoalan moral dan skandal-skandal itu Ya, juga tapi sangat Tapi mewarnai. problem NHS itu kan dampak dari
austerity yang Exactly. itu Iya, kan. Jadi yang konsekuensi dari kebijakan. Jadi bukan Exactly. cuma soal isu manajemen kan. Betul. Itu Tapi setuju. policy issues Policy gitu loh. issues juga, betul. Tapi kan tadi konteksnya adalah memenangkan sebuah pemilu, Mas. Mm. Kenapa sih udah austerity, udah segala macam, NHS memang 14 tahun ke belakang semakin lama waktu tunggunya, tapi kok orang tetap Masih bertahan. masih bertahan. Nah, ketika Ya karena gas terus. Ya orang semuanya naik aja gas terus kok gitu loh. Jadi ya itu Iya. Jadi memang kemampuan tadi. Boris Ini kalau- lagi pandemi joget-joget. Bukan joget-joget bikin party. Cinya joget Mas kalau menang. Iya. Tapi ya benar. Of course policy issues bukannya aku menghilangkan konteks Iya, isu-isu kebijakan Tapi austerity-nya. spin dokternya ini dari Tory yang memutar-mutar ya memilih isu. ya. Iya, betul. Orang-orang kayak Dominic Cummings ya. Iya, betul. Kemampuan bukan mengalihkan, mengelola mengelola isu. isunya. Ya, dan Brexit sih menurut gue, Brexit yang giving more life to the Tories. Iya, betul. Kalau misalnya nggak ada Brexit, terus austerity kayak gitu-gitu aja, apa namanya, nggak ada successful manajemennya, ya orang bakal udah jengah sama Tory 5-6 years in gitu loh. Iya, Tapi ada Brexit, jadi Iya, mereka kenapa? pengen konservatif deliver Brexit. Karena ada hantu lain yang disalahkan gitu loh. Jadi bukan polisinya yang benar, tetapi the ability of creating fear, ability untuk kemudian memunculkan hantu lain supaya orang imigran itu begini dan begitu, maka kita menderita bukan karena policy tapi karena imigrasi yang tidak terkontrol, maka ada crime, maka ada kondisi ekonomi yang buruk gitu. Jadi scapegoating gitu, polisinya adalah scapegoating, nyalain imigran, Brexit yang ternyata kemudian tambah parah juga situasinya gitu kan. Jadi ya policy gitu. Maksudnya itu ini yang gue bilang tadi, electorally sensible, tapi policy wise kan ternyata berdampak negatif gitu loh. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita emang harus muncul dengan policy yang kita harapkan punya dampak yang signifikan, walaupun publiknya mungkin belum siap. Tapi ya nggak menang-menang kan. Kalah terus nanti perubahan 25% aja. Ya, ayo. Terus emang tapi ya ini yang dihadapin sama seluruh dunia pasti. Oh iya. Ya, jadi harus bikin sensibel di dua-duanya gitu ya, polisinya. Ya harapannya ketika terpilih dengan cara sensibel elektoral, policy-nya juga bagus harapannya. Iya. Meskipun nggak semuanya kayak gitu. Ya, tapi kalau kita lihat manifesto Labour sebenarnya bagus sih gitu ya. Make sense. Betul, memang fokusnya nggak di hal-hal yang sifatnya ideologis, tapi sebenarnya warna ideologisnya kelihatan juga sih gitu ya. Tetap. Tadi isu-isu seperti yang memang kemudian ngaruh ke working class ya. Ke soal rumah, housing, kemudian NHS, ya, kemudian investment untuk green initiative. Ini hal-hal yang sebenarnya kan memang ideologis ada di ini, cuma memang komitmennya kecil gitu loh. Kalau dibanding sama yang lebih progresif. Jadi nggak berani janji terlalu besar, karena kalau janji terlalu besar tadi kan di pemilih yang financial sector kan, Inggris kan salah satu pusat financial sector misalnya, itu nggak pilih karena berarti taxnya akan besar. Kalau janjinya besar, taxnya besar. Taxnya besar, gue pindah aja dari sini gitu. Ya kira-kira gitu sih. Dan Keir Starmer juga ya karena sebelumnya adalah Jeremy Corbyn akan selalu dibanding-bandingkan. Corbyn kirim mentok kayak gitu, habis itu Keir Starmer memoderasinya dan ternyata it works gitu. Oke, sekarang kita ngomongin what's next itu. Labour tadi udah dibilang manifestonya cukup progresif sekali, sangat Labour. Nggak sangat Labour kan? Nggak sangat Labour. Laborish ya. Tengah kanan. Iya tadi. Sebenarnya warnanya clear Labour ya, tetapi komitmennya memang terbatas tadi. Apakah akan sangat berbeda 14 tahun Inggris di bawah Tory ini? Ini kan pasti bekasnya fundamental banget di ekonomi Inggris, di struktur kebijakannya di Inggris, bahwa ini ya kebijakan-kebijakannya Tory gitu. Pindah ke Labour, seberapa signifikan perubahannya, transformasinya? Apakah manifesto itu bakal berjalan atau ya tadi gradual
pelan-pelan, bakal ada kompromi walaupun akan super majority kayaknya. Yang menarik kan sebenarnya platform kampanye bukan change ya. Bukan. Oh, bukan change Platform ya? Gimana Mas maksudnya? maksudnya bukan tawaran perubahan yang revolusioner gitu kan, Iya, enggak gitu ya. revolusi. Tapi perubahan yang relatif apa ya, stabil gradual gitu loh. Jadi yang kemudian dijanjikan di platform itu adalah hal-hal yang diharapkan berdampak konkret gitu, tapi tanpa mengubah terlalu fundamental kebijakan makronya kan. Misalnya di situ cuma di frame aja bahwa akan lebih peduli pada labor, tetap wealth creation, tapi wealth creation yang pro ke Working class. workers gitu ya. Jadi tetap mengundang investment dan seterusnya, yang ini sebenarnya kan agak-agak konservatif juga gitu kan, karena penekanan pada penciptaan wealth, penekanan pada investment itu kan biasanya ya di liberal kan atau konservatif gitu. Tetapi dia kasih warna ada labornya. Nah terus dia memframe-nya juga bukan memframe konfrontatif kepada kelas pemodal gitu ya. Frame-nya kayak misalnya soal pelarangan terhadap petrol dengan petroleum, fossil fuel, bukan untuk climate change, bukan apa, tapi untuk memberikan kepastian usaha. Jadi sekalian aja dikasih, daripada apa nggak stabil dan macam-macam karena perdebatan ideologis. Sudah apapun posisi ideologis lo, realistis sekarang adalah kita kasih kepastian aja biar orang nggak berspekulasi gitu. Jadi bahasanya adalah bahasa yang palatable untuk pengusaha kan gitu loh. Ini kepastian usaha gitu, bukan karena lu jahat gitu sehingga harus dikontrol, tapi kita butuh kepastian, jadi kita kasih kepastian Kayak gini. batasannya ini gitu loh. Lu mau menerima alasannya apapun terserah, tapi pokoknya angkanya segini jadi lu bisa menyesuaikan gitu. Jadi ya tadi apa ya, memoderasi lah ya, reformasi kebijakan ke arah yang lebih sosialis ya, lebih sosial demokrat, tapi dibuat teknokratik dan tapi karena dibuat teknokratik tadi jadi terbatas sampai hal-hal yang kecil kayak ada di platform itu disebut ngatur soal tiket apa? Jadi kan di Inggris banyak sekali konser tuh. Oh. Dan banyak working class yang butuh hiburan itu suka nggak dapet tiket karena tiket jadi mahal. Kalau diserahkan pada mekanisme pasar kan Jadi ya, jadi banyak calo juga nggak ya? mahal, banyak calo gitu ya. Jadi akan ada regulasi untuk tiket supaya working class itu bisa mengakses Nah, ini contoh-contoh kebijakan yang ribet kayak gini. Jadi kampanyenya adalah konser Taylor Swift lebih murah gitu. Kasih politik Konser Taylor Swift aja what were you saying? ya jadi gua akan selalu kembali ke trade lo dulu waktu lo main Twitter. Gua nggak tahu lo masih main Twitter apa nggak, tentang One Nation Tory dan Tory sebelah kanan. Sunak ini kan sebenarnya Tory moderat yang sebenarnya agak, kalau dibilang dalam partai konservatif walaupun kanan, tapi ya agak kiri di konservatif gitu. Bukan dia nggak main sama Jacob Tengah Rees-Mogg. kanan lah udah. Iya, tengah kanan lah udah. Tengah kanan. Di Tory ada kanan jauh ya, kayak Kanan jauh, kayak Jacob Rees-Mogg tadi yang gue nggak tahu udah kemana itu. Iya. Berarti sebenarnya ya Inggris nggak akan melihat hal yang terlalu berbeda, tapi arahnya aja yang akan lebih progresif. Nah, ini yang ada beberapa key issues yang berbeda, yang ternyata menurut voter tuh sensible. Kayak tadi NHS. Oke. NHS tuh nggak mungkin dengan Harga mati itu ya? dengan nahan pajak, dengan pendapatan yang rendah. Kan kayak itu kan salah satu key points-nya tetap dari ini kan, bahwa pajak akan serendah mungkin. Tapi NHS itu udah jadi core issue buat voters. Nah, itu sekarang lagi dibutuhkan karena NHS-nya problematik dengan nggak ada duitnya buat bayarin NHS sehingga lama dan segala Jadi perbaikan NHS tapi dengan pajak yang gradual yang nggak langsung tiba-tiba, jadi gede banget gitu loh. nggak tadi palatable, nggak appealing buat bisnis perusahaan-perusahaan. Tapi ada lagi selain itu, isu adalah migrasi misalnya. Ternyata labor di manifestonya pun masih ada nafas Tory-nya, masih ada nafas konservatifnya, kayak kalau Tory kan benar kayak visa dinaikin apa segala macam. Oh enggak, tapi masih ada kayak kota tuh masih akan ada di Labor. Tapi nggak sekonyong-konyong menolak. Nah,
kalau balik lagi ke diskusi soal soal tadi Rishi Sunak, ya memang dia menginherit sesuatu yang udah problematik. Ini secara voter sudah melihat ini tuh problematik. Mau dibenerin kayak gimana pun, ketika key issues-nya nggak selesai, illegal imigran dan NHS nggak selesai, apalagi ditambah dengan Rwanda yang nggak juga appealing buat banyak orang, ya akhirnya key issues-nya nggak selesai aja. Misalnya oil and gas di seberang Atlantik masih jadi wah harus nih buat jobs dan segala macam. Di Inggris tuh oil and gas udah hampir nggak selera lah bisnisnya. Udah green jobs lah, udah green energy dan segala Dalam macam. bara Inggris kan ya. Udah menuju ke sana tapi belum 100%. Dan itu udah jadi key issues. Nah di konservatif, sorry mas motong, sorry lanjut dikit. Yang kanannya masih pengen ada oil and gas, sedangkan di Labour udah clear. Itu harus Ke mulai green di-shift initiative sama ke nuklir ya. sama ke nuklir. Yang renewable dan new energy. Iya. Jadi bukan yang ya tadi ya memang bukan waktu yang tepat aja untuk konservatif berkuasa aja menurut gue. Enggak kan ya tadi bisa jadi malah udah gak relevan menurut gue. Iya. Yang relevan malah lawannya reform bisa jadi. Ya tadi age of extremes ya. Iya betul. Jadi tapi memang isu imigrasi ini memang masih jadi isu yang sangat krusial ya di Eropa juga kan, di parlemen Eropa juga swing Ya. ke kanannya luar biasa. Maka Inggris ini agak unik gitu, yang Iya. di level Eropa itu swing ke kanan, nah, ini bukan swing ke balik ke tengah sedikit gitu ya. Gitu, Mas. Mana Manifestonya gitu. Mana ada orang kanan mau naikin pajak. Ya oke lah. Lanjut. Iya kiri tengah lah. Tengah kiri sebenarnya. Tengah kiri mungkin. Iya. Tony Blairites. Ya, nah tadi yang menarik sebenarnya menurut gue tadi dari sini untuk gimana kemudian balancing meningkatkan layanan publik dan juga gak naikin pajak gitu kan. Nah, karena itu kalau beberapa orang ada yang bilang Starmer ini saya reform Ferry, bukan reform UK ya, tapi maksudnya semua itu bisa diselesaikan lewat reformasi tanpa ada penambahan budget atau gimana gitu. Jadi tinkering at this condition ya, tanpa ada dia menjanjikan pajak dan segala macam, terkesannya jadi kayak oh ya semuanya bisa kita reform gitu ini. Kita tinkering with the edges biar bisa lebih baik gitu. Tapi ya sebenarnya menurut gue itu lebih ke politik aja sekarang, karena nggak mungkin. Ya nggak mungkin, pasti akan harus naikin. Gitu. Tapi ya eventually kalau Tapi jangan ngomong sekarang. sekarang itu makanya kalau serangan Sunak yang masih valid gitu lah, dia bilangnya ya plan dari Labour ini kan ya unfunded gitu loh, dari mana duitnya gitu. Tapi ya duitnya ada kok. Duitnya Ya kan? Berapa? 11 triliun. apa tuh 11 triliun? Bukan Tim ya? transisinya udah ketemu sama. Oh iya. waduh, Bukan. Oh itu yang lain ya? Itu yang lain. Oh, itu yang duitnya ada. ya. Nah, jadi intinya sih menurut gue seperti itu. Kalau ekspektasi gue sih ya emang nanti kalau udah ruling beneran bakal lebih progresif gitu kan, dalam lebih karena udah pilih gitu Itu loh. kecurigaan dari kanan gitu ya. Kecurigaan dari kirinya adalah Gak cukup progresif. Salah. Tapi menurut gue kalau orang udah super Ya, kita majority lihat gitu aja. ya, dan emang manajemennya bagus ya, itu kan justru jadi kesempatan to implement your vision gitu dong. Karena ya nggak ada yang menghalangi jalan lo gitu, karena oposisi juga nggak akan benar-benar punya taji gitu kalau ketika udah punya super majority. Jadi memang untuk harapan gue akan jadi lebih nyata gitu, lebih nyata perubahannya di oleh Labour nanti. Iya, tapi memang minimal sekali ya di hal-hal yang paling dirasakan publik tadi ya, NHS, yang tunggunya lama, gitu. Kemudian home care ya yang dijanjikan itu. Sangat teknokratik ya perubahannya tuh. Iya, karena kalau ideologis swingnya itu sebenarnya tidak menguntungkan kan, karena imigrasi dan macam-macam itu kan isu yang kalau ideologis akan kalah gitu kan. Iya. Gimana dengan isu, kita akan masuk ke kebijakan luar negeri ya. Gimana apakah akan ada perubahan yang incremental dari prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya Inggris? Karena kalau ini beda partai nih. Ini kebijakan luar negeri suka nggak ketebak. Iya. Misalnya kita mulai dari nggak ada ya, nggak terlalu isu kalah. Palestina. Kira Ada satu nggak tahu ya. pasti akan banyak.
regulasi UK. Kayak tadi baru belajar juga soal emission trading system. ETS Oh ya. ya, yang ke lingkungan ya. Itu akan disetarakan pasti antara Sama EU EU sama ya. UK. Iya. Mungkin nggak akan tiba-tiba UK join lagi EU, tapi akan ada penyetaran-penyetaran di berbagai isu Iya. soal regulasi bakal banyak. Hubungan UK dengan EU berarti gue nggak tahu di daerah Membaik. Sunak tuh kayak gimana ya. Closing ini aja sih. Jadi kemungkinan besar ya akan bahkan udah dilakukan oleh Sunak sendiri gitu. Iya, kan iya, sekarang. Kayak buat Di standarnya disamakan Iya, ya. jadi matching the standards Iya. meskipun nominal kita beda gitu ya. Gua bukan EU Iya. tapi standarnya Iya. sama karena ya Iya. biar buat dalam trade, dalam movement itu nggak ada friction. Iya, betul. Karena kalau Iya. standar lu beda pasti ada friction gitu kan. Sementara ini biggest trading partnernya, jadi nggak bisa apa namanya. Dan ini suatu langkah yang baik gitu kan. Karena kalau Iya. sama Labour atau ya Lib Dem juga lebih nggak ada apa namanya Ya setidaknya anti European gitu loh. setidaknya standarnya dibuat sendiri, nggak dibuatin sama Brussels gitu Iya. kan. Walaupun sama, walaupun sama gitu. The sense of agency-nya ya. Akhirnya sama-sama makan nasi goreng tapi nggak dipesenin gitu loh. betul. Gengsi aja itu mah. Keluar. Ini nasi goreng kita pesan sendiri. Sama aja akhirnya sih, Iya, gitu. tapi ya ada sense Sense of ownership. Sense of ownership. Ya, Penting, itu penting. dan karena dia berangkat dari Partai Labour juga pasti di level EU walaupun negaranya mulai swing ke kanan tapi di level EU tetap birokratnya tetap orang-orang yang tengah kiri apalah itu. Ya. Iya, jadi pasti akan lebih baik sih. Kalau ke Asia Tenggara aku belum dapat sih Mas. Kira-kira kebayang nggak Mas kalau Asia Tenggara Mas? kalau saya kadang-kadang nggak ada kanan kiri ya, Nggak ada. ke atas kan. Aneh. Gimana tuh tegak Hah? tegakkan presnya. Oh, ada artikel bagus baru-baru ini di Journal of Democracy kan, judulnya Toxic Alliance. Nih, Asia Tenggara itu ditandai dengan toxic alliances. Semuanya Iya kan? toxic. Bukan, jadi Bukan. toxic not in the sense inherently toxic masing-masing individu ya, tapi aliansinya ini aliansi yang dibentuk oleh elit-elit yang sebenarnya Oh, tidak saling trust, trust ya. Jadi ini apa ya? fragile. Enggak fragile juga, tetapi koalisi yang aneh, yang unik, yang karena dia sebenarnya cuma bersatu karena kepentingan, maka yang akan terkorbankan adalah publik dan institusi demokrasi gitu. Di Thailand, di Indonesia, di Malaysia sih kasusnya yang diambil gitu ya. Tapi gue sih nggak terlalu struck dengan penyamaan kasus-kasus ya, karena masing-masing negara ini kan ada keunikannya masing-masing gitu ya. Cuma ya untuk kasus kayak Indonesia gitu ya, kita menyaksikan memang ada kecenderungan pelemahan institusi demokratik gitu ya. Dan ya ini kita akan lihat bagaimana konsekuensinya kan. Misalnya begini, karena proses politiknya itu kemudian ditandai dengan dominasi relasi patron klien, maka ketika posisi-posisi politik itu maka dia diberikan kepada relasi patron klien itu kan. Dan ini kemudian berdampak kepada kepentingan publik gitu. Jadi politik itu kan bukan cuma soal who gets what, how, and when, tapi what are the consequences gitu. Jadi misalnya karena relawan kemudian jadi menteri, kemudian datanya ngaco, tapi nggak bisa dipecat karena ya gimana, mesin politik utamanya di situ gitu. Menteri Starmer kader partai semua, Mas. Iya, tapi nah itu sebenarnya tapi ini sesi yang lain lagi. Tapi keren loh. Calon deputi PM-nya Angela Rayner tuh trade unionis. Oh, Itu namanya kompromi dengan iya. sisi kirinya Labour. Iya. Pun Jeremy Corbyn sekarang. Kalau gue nggak salah mau bentar gue cek dulu. Bentar. Angela Rayner ya. Angela Rayner ya. Iya. Benar. Tapi Ya, soal nama Ya, nah tapi kalau ngomongin forum politik sebenarnya ini di mana prinsip itu bisa bakal lebih kelihatan gitu loh. Kalau orang lagi berprinsip gitu kan. Jadi Starmer. hal-hal yang secara umum yang kita lihat berkaitan sama human rights, sama demokrasi, Ya harusnya lebih konsisten. Ya lebih konsisten dalam ya kurang lebih level yang sama gitu. Mau di Asia Tenggara, mau di Afrika dan lain sebagainya. Tapi ketika prinsip dari sana yang nggak kuat, kayaknya agak susah nih di gauge nih, karena nanti semua kasus dilihatnya ya terlalu case by case gitu loh kalau Iya. bisa dibilang. Dan Starmer tuh punya background
backgroundnya ya sebelum jadi politisi kayaknya Lebih lawyer human rights Iya, ya. Kayaknya kalau secara pemahaman sih pasti paten ya. jadi foreign policy-nya kalau menurut Bung Ikhlas akan lebih value based foreign policy. Bus. Enggak, justru enggak. Kan tadi dengan asumsi kalau lebih prinsipil gitu. Iya, iya. Nah, sekarang kan menurut lo startnya Nggak. prinsipil nggak? sekarang nggak terlalu kelihatan Iya. gitu prinsipilnya. Tolong tingkatkan jatah chevening Starmer. Oh, yang jelas ini mahasiswa-mahasiswa yang sekarang nggak bisa bawa keluarga, Iya. Oh, gitu iya, kan. iya. Jadi ada hal-hal yang Itu keputusan sunah tuh. mungkin berdampak gitu. Iya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa itu sekarang banyak yang mengeluh karena nggak bisa bawa keluarganya. Jadi Iya, anaknya pada nggak dapat bisa ya. visa gitu. Jadi nggak bisa Ini era nyusul. sunak ya berarti. Era sunak. Sunak. Makanya gue kemarin ngomong ya lu daftar lagi aja setelah pemilu. Karena habis pemilu harusnya kebijakannya berubah gitu. Padahal kalau pakai beasiswa kita juga bisa ya, sebenarnya tercover ya, Iya, tapi iya, di sananya nggak dapat visanya ya. Oh, oke, baru tahu gue. Iya, ya itu minimal yang mikro-mikro begitu ngaruh ke foreign Berasa lah, policy-nya iya. sih. Iya. Nah, harusnya lebih bersahabat dengan orang-orang dari luar gitu kan. South, global South. Nggak apa. Semuanya. Kayak isu Palestina, you think anything's gonna be different dengan Nah, Ya seharusnya akan lebih berubah, tapi mungkin nggak akan terus pengakuan atau apa gitu. Tetapi setidaknya lebih disiplin pada value tadi kan, misalnya nggak bisa tutup mata pada kejahatan internasional, pada pelanggaran hukum internasional yang terjadi gitu. Jadi seharusnya akan lebih konsisten dengan itu gitu. Iya, kalau labor mah yang pasti levers of pressure-nya lebih banyak aja gitu dari ya karena kan votersnya sendiri lebih diverse dan banyak juga yang Muslim, meskipun banyak yang kemudian marah sekarang gitu kan karena Keir Starmer Ya. tidak tegas gitu terhadap isu ini. Tapi nggak bisa ditebak juga sih. Siapa tahu kayak Tony Blair jadi Ya. ini. Ya, yang we'll see. orang invasi Irak ya. Kayak agak sulit di kalau policy. Oke, I think that's it. Ya, That's We it. have covered everything, I think. I hope so. Oke, sekarang jam 9 malam waktu Indonesia. Gue nggak tahu di sana udah jam 10. Jadi ya kurang Jam 6 3. jam ya. Masih ada 7 jam lagi untuk warga Inggris voting. Kita akan tunggu, kita saksikan Ya ada terus. diskon itu nggak ya? Diskon ini ya. Habis nunjukin Di itu. sana kan elektronik, Was. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. kalau kita ucapkan selamat cepat untuk partai Oke, partai labor. Partai dulu. Ternyata kalah. Karena lu nggak jadi tayang. sayang. Tapi enggak ya. Tapi harusnya ya. Penasaran. Selisihnya jauh. Ya, nanti kita update lagi minggu depan. Update lagi minggu depan. Dan mungkin dengan pemilu-pemilu yang lain juga kali ya. Siap. Karena ada Prancis, di Iran. Ada Ini juga tahun pemilu. tahun Luar pemilu. biasa. Luar biasa. Dan semuanya di pivotal states ya. Ya. Amerika Serikat, Inggris, India, Indonesia, ya, Prancis, Prancis. Dan hasil yang beragam. Ada yang status quo, ada yang Jerman. berubah juga. Kayak tunggu terus update-nya di kontekstual. Ya, betul sekali. Ya, oke. Kita pantau terus pemilu Inggris dan pemilu-pemilu lainnya di kontekstual. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.